Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Wali Songo, yaitu tentang kisah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Ia adalah putra dari Syarif Abdullah Umadatuddin, menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan berhasil menjadikan Kesultanan Cirebon sebagai pusat dakwah Islam. Bahkan putranya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan agama Islam di daerah Banten, sehingga Kesultanan Banten juga menjadi pusat perkembangan agama Islam. Strategi penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ini adalah melalui jalur politik, karena Sunan Gunung Jati dikenal sebagai orang yang suka bermusyawarah, sehingga disebut juga sebagai sahabat para wali. Sekilas tentang Sunan Gunung Jati. Seperti yang sudah disampaikan di depan, nama lengkapnya yaitu Syarif Hidayatullah. Kemudian beliau lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Orang tuanya yaitu Syarif Abdullah Umadatuddin, yaitu seorang putra dari penguasa Mesir yang berkelana di Nusantara. Menikah dengan Nyi Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Sunan Gunung Jati berdakwah di daerah Cirebon. Sebelumnya beliau pernah menuntut ilmu di Timur Tengah. Kemudian sepulang dari Timur Tengah beliau ke Cirebon sekitar tahun 1470 Masehi dan menjadi Raja Cirebon sekitar tahun 1479 Masehi, menggantikan Raja Cirebon yang ke-1 yang juga merupakan uaknya dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati menimba ilmu agama di pesantren Syekh Datuk Kafi atau buyutnya, yang kemudian ia melanjutkan menimba ilmu di Timur Tengah. Sepulang dari Timur Tengah, ia menuju ke Cirebon untuk mengembangkan kota Cirebon. Dan selepas uaknya yaitu penguasa Cirebon I meninggal, Syarif Hidayatullah menggantikan uaknya sebagai Raja Cirebon yang kedua dengan gelar Maulana Jati. Sunan Gunung Jati menikahi adik dari Bupati Banten yaitu Nyai Kawonganten. Dari pernikahan ini lahirlah Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Raja Banten yang pertama. Karena dakwah dari Sunan Gunung Jati ini berada di sekitar Pasundan, maka namanya diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Perjuangan dari Sunan Gunung Jati. Pada awal abad ke-16, Portugis berhasil masuk ke Nusantara dengan tujuan hendak menjajah. Pada saat itu, Sunan Gunung Jati adalah seorang ahli dalam strategi perang. Ia menggabungkan kekuatan armada laut dari Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, dan juga Banten. Misi utamanya yaitu mengusir Portugis. Tahun 1552 anaknya yaitu Maulana Hasanuddin diangkat oleh Sunan Gunung Jati menjadi penguasa Banten. Dari kerajaan Banten ini Islam berkembang dengan pesat karena metode yang digunakan oleh Maulana Hasanuddin mengikuti cara dakwah ayahnya. Semasa kerajaan Banten terjadi perebutan kekuasaan untuk dakwah, yaitu antara kerajaan Banten Cirebon dengan kerajaan Sunda Galuh. 1 tahun sebelum meninggalnya Sunan Gunung Jati,
kerajaan Sunda Galuh dapat ditaklukkan, sehingga penyebaran Islam di tanah Sunda semakin luas. Kemudian Sunan Gunung Jati meninggal di tahun 1568 dan dimakamkan di Bukit Gunung Jati, sehingga beliau dipanggil Sunan Gunung Jati. Usia dari Sunan Gunung Jati ini cukup panjang, yaitu 120 tahun, sekitar 120 tahun. Yaitu tadi sekilas sedikit tentang kisah Sunan Gunung Jati. Semoga bisa menambah wawasan kita. Dari Bapak cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.